Kalau ngeliat makhluk halus pernah. Pernah di mana? Pernah. Mana, Moy? Bahkan waktu pas kecil, gue tuh sempat tinggal beberapa tahun di Surabaya. Nah waktu pas anak-anak zaman kecil itu kan pasti lebih sensitif kan. Bener. Iya. Ternyata kata nyokap gue tuh punya temen tuyul 3 orang. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul. Cerita hayal di luar nurul. Minggu ini balik lagi di Tahayul, tak kenal maka tahayul ya. Yes, masih barengan Moy Binat, ada Camuy, ada Sahabi dan juga Nadil. Sebentar dari minggu kemarin yang nge-highlight Nadil tuh Sinyo terus ya. Mana sih? Tapi yang dilempar gua bingung gua. Kan gua kan istilahnya nggak punya saudara perempuan. Oh gitu. Kan Ubi sosok beliau ya nggak apa-apa. Nggak, Nadila, biar lu nggak diapa-apain sama Sinyorita, duduk sebelah gua deh. Aduh. Udah tahu kan? Minggu depan dia nggak mau kesini lagi. Ngeri sama om-om katanya. Dia bilang lebih serem dengerin Kemal daripada cerita. Tapi yang lebih serem adalah mitos. Ya. Gua ke kantor itu, gua kan dulu siaran jam 5 pagi di radio gue yang lama. Oke. Jadi radio gue yang lama itu marketnya kebagi 2. Anak sekolah, putih abu-abu putih biru sama anak kuliahan. Jadi gue siaran 5-8 ada 8-10. Gue tuh 5-8 dari BSD. Kantor di Sarinah. Jadi berangkat tuh jam 4. Ngantuk, ngebut ya. Lu tau gak? Gue udah nabrak berapa hewan. Wow. Terus dia bangga lagi ketawa. Gua bukan bangga, agak serem juga karena kan mitosnya kalau lu nabrak hewan dan tidak dikubur oleh lo kan katanya bad luck. Ada kucing juga. Ada. Aduh. Enggak, karena emang bener sih. Kalau gue tuh hal paling menakutkan kalau misalnya kita habis nabrak nggak kita urus. Makanya gue meskipun teman gue yang ini ya nabrak ya pasti selalu kita urus sampai kita kubur, Pak. Lu pernah dengar cerita kayak gitu kan? Iya, ada. Kalau itu mitos yang sering banget nggak sih? Banget. Misalnya kita amit-amit nabrak kucing, kita urus atau mungkin kuburnya belakangan tapi kita pakein baju kita dulu. Bener. Ada itu. gitu kan? Sampai buka baju gue waktu itu pulang bugil. Emang minta kali itu. Jaket coach baru kan? Gara-gara yang kemarin habis. Tapi emang bener gak sih pernah dengar cerita bahwa emang kalau lu tidak melakukan ritual tersebut, it's bad luck for you? Pernah? Itu banyak banget sebenarnya kayak gitu sih, Pak. Bahkan gak cuman yang nabrak kucing aja ya, tapi kucing pun kalau misalkan kita punya kucing nih ya, ada ceritanya misalkan kita lihat kucing kita tuh lagi ngelihat dalam satu spot kan ke tembok gitu ya. Itu katanya ada sesuatu di tembok itu yang kita nggak bisa lihat. Padahal kalau misalnya dikit di tembok kan biasanya kan HP doang ya. Nah ini ada kucing ada tembok ada HP. Kan berarti ada HP nih dia bisa melihat sesuatu gitu kan. Ngeri tuh yang kayak gitu tuh. Benar. Itu juga kita pernah ceritain ya. Pernah di TikTok kita ya. Itu coba nanti Sobat Gen bisa dilihat aja. Mitos-mitos lain pun banyak kayak misalkan kita nggak boleh gunting kuku malam-malam. Atau misalkan kita tuh nggak boleh pakai payung di dalam rumah. Apalagi payungnya payung hitam. Bener, nyokap gue tuh selalu gitu pas lagi buka. Jangan buka payung di dalam rumah, sangka bapak lu nanti udah dagang rujak gitu. Aduh. Gue ini dari takut aja tuh. Itu nyokap selalu ngomel. Jangan pernah buka payung, tapi nggak pernah ngasih alasan. Tapi kalau dimasukin ke logika, ya jangan gunting kuku malam-malam ya gelap. Iya benar. Ya kan logikanya gitu. Benar. Jangan pakai payung, buka payung dalam rumah ya kan ujung-ujungnya tajam. Iya kan. Kecolok mata makhluk gimana? Iya. Ujung-ujungnya logika. Tapi pernah emang actually happens nggak sih? Kalau di kita sih, kita nggak ceritanya gimana? Ya. Kalau kita pribadi nggak pernah. Tapi lu pernah dengar cerita nggak bahwa it actually happens ketika pernah. apa? Waktu pas ambil lagi dari Scary Things, kita pernah ngebahas juga tentang mitos yang jangan keluar saat maghrib. Ternyata tuh pas orang keluar maghrib, apalagi anak kecil ya, itu pasti ada digangguin, Kak. Gua sampai merinding. Apalagi kalau misal pas lagi pulang kampung. Kalau di kampung masih berasa. Nah iya. Itu tuh begitu. Banyak pohonnya dan beneran terjadi. Banyak banget yang ngirimin tentang hal itu tuh sama kita gitu loh. Ya, karena kan kasaran mungkin kalau lagi maghrib tuh kayak ada transisi perpindahan nih. Ya kan, yang kita makhluk-makhluk nyata masuk ke rumah, yang astral-astral baru tuh pada kelilingan begitu.
Itu ada sebutan apa? 3 waktu keramat ya? 3 waktu keramat. Apa tuh 3 waktu keramat? Jadi kalau dari cerita yang kita dapat ya, di jam maghrib tuh jam 6 sore, terus tengah malam jam 12 sama sepertiga malam terakhir kayak jam 3-an gitu ya sebelum subuh. Itu tuh katanya waktu-waktu dimana makhluk halus tuh lagi pada berkeluaran. Kelihatan. Jadi kalau bisa kita hati-hati di jam segitu gitu. Atau jangan ngelakuin hal yang macem-macem yang aneh-aneh itu janganlah jam segitu. Katanya sih gitu. Jadi kalau misalnya anak keluar maghrib itu juga emang bukan mitos ya, pasti selalu ada ntar nemunya di pohon di mana. Lu sering tuh dengarnya tuh. Sering banget Pak. Kalau ke kampung gitu pasti gue dulu ke Cirebon kan sama. Dengan Cahaya si Neng belum balik-balik pasti gitu. Hilang. Maghrib. Ntar tahu-tahu dia kayak lagi enggak, dari situ kayak ada yang ngajak main aja gitu. Ceritain dong yang pernah lu dapat mengenai si mitos-mitos ini. Mungkin kan mitos kan banyak macam-macam gitu. Kalau mitos gue sempat ada cerita itu tentang ada orang yang abis dari kuburan. Nah itu pas balik dia nggak mandi. Ini gue. Nah itu ada dia dari kuburan apa ngubur? Dari kuburan. Pokoknya abis ziarah makam. Iya, ada yang ziarah, ada yang abis nguburin, ada yang mungkin lewat doang. Terus dia nggak mandi. Terus nggak mandi. Lewatnya tapi dalam arti bukan lewat melengos doang ya, tapi kayak sempat berhenti. Terus habis itu jalan lagi. Nah sampai rumah tuh dia nggak mandi karena katanya ya kuburan itu kan banyak makhluk-makhluk kalau juga. Iya. Nah mereka katanya sih bisa ngikut. Ada tuh beberapa cerita kita yang kayak gitu. Jadi ketika nggak mandi, nah. Pokoknya memang harus dibersihin sih ketika habis ziarah makam atau ke kuburan, emang berasa bedanya begitu. Kalau misalnya soal mitos ini alis dicukur bisa ngeliat tuyul ya. Gue pernah cukur sampai setengah kagak ngeliat-liat. Lu setengah sih. Kalau satu gue masalah juga masih takut. Jadi gue setengah, tapi lu pernah dengerin ada yang benar dicukur? Ada juga. Oh kalau yang real sampai situ kita belum pernah dapat. Tapi kan mitosnya kayak gitu kan. Tapi dengar sih sering dengar ya gitu ya. Gitu. Kalau dari lu sendiri, how do you get your information, your story itu dapat dari mana sih, Bu? Apa lu lempar kayak di radio? Ada yang punya cerita ini nggak? Terus mereka cerita tuh gimana sih kalau di podcast lu? Kalau inisiat banyak banget orang aja ya. Jadi alhamdulillahnya kalau di zaman sekarang sih banyak banget yang udah tahu kalau kita tuh bawain cerita dari orang lain. Jadi kalau misalkan lu mau cerita ya bisa banget, kita punya Telegram juga. Semua orang bisa cerita di situ. Bahkan mereka udah cerita sendiri-sendiri aja. Kita nggak nimbrung gitu. Mereka ngobrol-ngobrol sendiri, ngobrolin horor. Gue kena ini. Gue udah cerita ini. Itu sekarang. Cuman kalau dulu sih emang kita masing-masing emang teman-teman kita banyak yang punya cerita horor. Kayak gue pun ternyata senior gue tuh ada yang quote and quote klinik gitu ya. Dia emang punya cerita horor banyak banget, bahkan sering bantuin orang dan bahkan bisa dapat bisikan dari makhluk halus. Jadi kayak cerita-cerita dia tuh gue bawain lagi gitu. Lu sendiri pernah ngelihat nggak sih? Kalau gue nggak pernah Pak, alhamdulillah ya. Nggak pernah. Belum asik nggak ngeliat sekarang. Dek, gue ditanya dong. Iya. Tadi mau gue DM tadinya. Tadi gue DM. Wah di sini. Ya udah tanya langsung. Nadila pernah ngeliat nggak? Omong ganjen. Aduh. Pernah ngeliat nggak? Ngeliat hantu. Ngeliat hantu atau ngerasa bahwa kayaknya iya ada di samping gue nih gitu. Pernah sih, tapi sekelibet aja. Yang cepet gitu ya. Gitu. Di mana tuh? Di rumah sendiri. Di rumah sendiri ya. Jadi aku kan tinggal di rumah yang kongko kan. Agak horor gitu. Dan suka ada yang lewat-lewat. Oh bahkan pernah depan mata kayak penutup itu makanan. Tudung saji. Tiba-tiba geter. Aduh. Waduh lapar tuh saya. Saya tanya lapar belum tahan. Kayaknya udah semen deh. Gua mane kata dia. Gak usah sombong, buktiin ke rumah yang aku. Oh iya. Kira dia. Eyang mau makan apa? Tapi gua putih. Camoy lu sendiri pernah gak? Kalau ngeliat makhluk halus pernah. Pernah di mana? Pernah. Bahkan waktu pas kecil gue tuh sempat tinggal beberapa tahun di Surabaya. Nah waktu pas anak-anak zaman kecil itu kan pasti lebih sensitif kan. Iya. Ternyata kata nyokap gue tuh punya temen tuyul 3 orang. Serius. Jadi lu punya temen? Iya. Lu ada tuh. Temen emang banyak yang kayak gitu. Jadi kayak waktu pas lu kira ini temen kan? Iya. Waktu pas gue udah gede gue juga nggak sadar kalau ternyata dia pernah kayak gini mah. Gitu ternyata pernah ngelakuin itu. Gue pernah merasakan itu. Tapi pas gue udah gede gue juga pernah lihat sekali lah. Berarti itu teman-teman lu dulu tuyul. Dapat duit berapa dulu? Atau biasa suka ngambil duit? Harusnya tukeran duit deh. Dompet gue nggak ada nih. Aduh, itu saya temennya balik.
Thank you udah mampir. Minggu depan kita ngobrol lagi. Ya, terima kasih. Jangan lupa di follow TikToknya Mui Binat dan didengerin di aplikasi Noise Scary Things. Thank you guys. Terima kasih Sobat Gen. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul.